Alat-alat yang diperlukan dalam pengukiran adalah lekron. Pastikan lekronnya tajam, kemudian bentuknya rata ya. Kemudian ini pisau lilinnya yang tajam, kemudian rata ya. Kemudian penggaris atau jangka sorong dan balok lilin ya. Pertama, kita tentukan bagian-bagian dari tiap sisi balok ini ya. Misalnya ini kita tentukan mana bagian bukal ya. Ini adalah bagian bukal, berarti ini adalah bagian lingual, ini bagian mesial, dan ini bagian distal. Jadi begitu pula di balok kita tentukan mana bagian bukal, mesial, distal, dan lingual ya. Di sini saya sudah memberi tanda. Ini adalah bagian bukal, berarti di seberangnya adalah lingual. Kemudian di sisi mesial kita beri tanda, dan di sisi seberangnya berarti distal. Kemudian kita akan memulai di bagian bukal ya. Kita perhatikan anatomi gigi molar pertama bawah ini ya. Ukuran mesial distal atau ukuran lebarnya itu diukur dari mesial ke distal, yaitu ukuran terlebar di mahkota dengan terlebar di akar itu berbeda ya. Di sini ukuran yang tercatat adalah untuk ukuran mahkotanya di sini adalah 15 mili. Jadi saya ukur 15 mili dari atas sampai bawah, saya beri tanda. Kemudian bagian mesial distal di mahkota ukurannya adalah 22 ya, 22 di sekitar 1/3 atas bagian mahkota, 22. Kemudian di bagian servikal, di bagian tadi yang saya ukur 15 mili dari atas ke bawah ya, ukuran mahkota, di daerah situ saya beri tanda bahwa ukuran mesial distal atau lebar di bagian bukalnya itu adalah 18 mili ya, 18 mili. Kita beri tanda tadi, ini bukal, berarti yang di seberangnya adalah lingual ya. Nah, di bagian lingual kita catat juga bahwa ukuran mahkotanya adalah 15 mili. Kemudian ukuran di bagian mesiodistal atau lebar di bagian lingual adalah 21. Tadi di bagian bukal 22, ini di bagian lingual 21, jadi dia lebih mengerucut, lebih kecil ya. Sedangkan di bagian serviknya 18 mili. Kemudian kita akan mengukir pola outline-nya ya. Pola outline-nya artinya bagian terluar dari bagian bukal ini kita ukir, kita beri pola, kita gambar sesuai dengan outline-nya ya. Diperhatikan mana bonjol yang kecil, besar, sedang ya. Kemudian mana bonjol yang tinggi. Di sini bagian bukal ya. Bagian cups lingual lebih tinggi dari bagian bukal. Jadi saya menggambarnya agak di bawah ya. Kita beri outline. Begitu pula bagian lingualnya. Bagian lingualnya kita perhatikan di sini. Cupsnya, besar cupsnya, kemudian ketinggiannya dan ukuran lebarnya atau mesial distalnya. Kita akan mulai melihat dari sisi bukal ya, dari sisi bukal. Nah, untuk memberi outline pada sisi bukal berarti kita akan mengurangi di bagian sisi kanan dan kirinya atau mesial distalnya. Jadi
Dari balok bukal ini kita akan mengurangi dari bagian mesial dan distalnya. Ya, jadi seperti ini. Pertama, ini adalah bagian bukal. Nah, untuk memberi outline pada bagian bukal, kita akan mengurangi dari bagian sisi kanan kirinya atau mesial distalnya. Jadi silakan jangan ragu untuk mengikis bagian mesial dan distalnya sesuai dengan outline. Pandangan kita ke bagian bukal dan kita mengurangi ya sesuai outline yang kita lihat dari bagian bukal. Jadi ini ya saya sedang mengurangi bagian mesial dan distalnya. Ya, sedangkan pandangan pola yang terlihat oleh saya adalah bagian bukal. Tapi yang saya kurangi adalah bagian mesial. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan polanya, dengan outline. Untuk bagian oklusalnya ya, kita lihat sambil kita melihat bagian tetap outline dari bukal, kita kurangi di sini. Ya. Untuk memudahkan kita dari sisi bukal. Jadi begini hasilnya untuk pandangan bukal. Kemudian kita beri penyesuaian lagi sesuai dari outline di bagian lingual. Seperti ini misalnya. Ini lebih mengerucut, lebih kecil ukurannya. Ini sudah saya sesuaikan. Kita kembali sesuaikan ya dari arah lingual pandangan kita. Lingual ini pandangan kita ke atas, kita sesuaikan. Ini sama. Kita sesuaikan sampai pertengahan. Jadi pertengahan di sini kita sesuaikan sampai pertengahannya. Ya, ini juga kita sesuaikan sampai pertengahannya. Kita cek. Ya, kita cek kalau kita melihat sisi lingual dari pandangan mata kita, maka kita bisa melihat sisi bukal karena sisi bukal itu lebih lebar 1 mili. Jadi kita bisa melihat dia agak melebar, ya, melebar. Nah, sedangkan pada saat kita melihat sisi bukal, kita tidak bisa melihat sisi lingual karena sisi lingualnya lebih mengerucut. Ya, ini. Jadi kita bagian bukal dan bagian lingual sudah selesai kita beri outline-nya. Berikutnya kita akan beralih ke bagian mesial dan distal. Sekarang kita akan menggambar kembali outline di bagian mesial dan distal. Ya, kita perhatikan berdasarkan acuan ya, kita gambar outline-nya di bagian mesial dan juga di bagian belakangnya yaitu bagian distal ya. Dan kita akan mengerjakannya sama seperti tadi satu persatu. Pada saat bagian mesial ini ada di hadapan mata kita, maka kita akan mengurangi bagian mesial dari sisi atas ke bawah. Ya, dari sisi atas ke bawah tegak lurus. Kemudian kita lihat di bagian distal, kita sesuaikan juga polanya. Ya, kita sesuaikan sampai batas kira-kira pertengahannya. Kita kurangi, jangan ragu, kita kurangi. Ya, kita kurangi dari pandangan distal kita ke bawah ya, sampai pertengahannya. Ini adalah hasilnya. Ada bagian bukal, lingual, ya, mesial, distal yang sudah kita buat outline-nya.
ini bagiannya masih bersudut. Kemudian kita akan membulatkan bagian-bagian yang tadi sudah kita potong ini ya. Ini kita bulatkan ya. Berikutnya kita akan memberi outline ya pada bagian oklusalnya ya. Kita lihat bagaimana tampilan oklusalnya, kita gambar. Ya, jadi kita tentukan outline-nya yaitu marginal ridge dari bagian oklusal ya. Terus kemudian kita tentukan di mana puncak cups itu berada dan pola dari fisurnya. Kita lihat dari pandangan oklusal bagaimana gigi ini nampak. Tolong diperhatikan pada saat kita mengukir bagian oklusal ya, kita sudah membuat outline dari fisur ya. Fisur ini harus kita buat ya sebagai pertemuan dari dua lereng. Jadi fisur itu bukan di garis saja ya, tapi kita bentuk nanti ya pertemuan antara dua lereng ya. Ya, jadi kalau diibaratkan bukit, ini bukit, puncak bukitnya itu adalah cups ya, ini cups. Kemudian ini adalah lerengnya. Pertemuan antara dua lereng itu akan membentuk fisur. Jadi kita harus mengukirnya itu harus berkesinambungan. Jadi bukan hanya memberikan garis saja ya, tapi kita mengurangi ya di bagian lereng-lerengnya. Sehingga nanti akan terbentuk dengan sendirinya fisur-fisur yang kita kehendaki. Adalah hasil pengukiran kita ya. Kita bisa haluskan dengan kapas atau kain yang diolesi dengan alkohol.